Shalom bagi kita sekalian, dimanapun saudara-saudari berada. Kami sangat berharap kita ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, karena Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Renungan kita hari ini bertemakan Bapa yang setia dan penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dan kasih merupakan dua hal yang sangat kita rindukan ada dalam sebuah relasi. Baik relasi kita dalam keluarga, relasi dalam pelayanan, dan juga relasi dalam pekerjaan kita. Namun kesetiaan dan kasih harus ada keteguhan hati dan sebuah perjuangan serta kesabaran. Kesetiaan dan kasih tidak bisa terbentuk begitu saja, tapi kesetiaan dan kasih teruji karena ada kesabaran. Suatu hari ada seorang pemuda yang menemukan sebuah gua yang terletak di kaki gunung. Saat ia menjelajahi gua itu, ia menemukan sebuah mutiara yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Tapi sayang sekali, mutiara tersebut berada di mulut naga yang kuat dan besar. Pemuda itu sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan mutiara itu. Namun tidak berhasil. Justru dia mendapatkan luka yang parah. Akhirnya ia pergi dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia menikah, punya anak, bekerja keras selama bertahun-tahun. Pemuda tadi akhirnya menjadi tua. Ia berkata, "Sebelum aku mati, aku ingin sekali kembali ke gua dulu ketika aku muda untuk melihat mutiara yang tidak ternilai harganya itu." Kemudian ia bersama dengan keluarganya kembali ke gua. Mutiara itu masih di sana, masih seindah dulu. Harganya pun lebih mahal. Namun naga itu sudah menjadi lemah dan tua. Akhirnya dengan mudah pemuda yang sudah menjadi tua itu mampu mengambil mutiara dan membawanya pergi. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naga dalam kisah itu adalah sebuah tantangan, dan mutiara melambangkan hikmah yang tersembunyi dalam setiap tantangan kehidupan. Mutiara juga bisa kita artikan merupakan kesetiaan dan kasih yang terbentuk ketika kita mempunyai kesabaran, ketika kita mempunyai perjuangan, ketika kita mempunyai keteguhan hati dalam menjalani kehidupan kita. Bahan renungan kita hari ini menceritakan tentang seorang Daud, Raja Daud yang sudah berkuasa. Pada saat itu dia sangat amat kuat secara kekuasaan. Renungan kita hari ini memperlihatkan bagaimana Raja Daud menggenapi janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Berbeda sekali apa yang dilakukan oleh Raja Daud dengan kebiasaan raja-raja pada saat itu. Biasanya, raja-raja yang bertahta akan memusnahkan keturunan dari raja sebelumnya. Semua anak dari raja yang bertahta sebelumnya merupakan sebuah bahaya untuk masa depan raja yang sedang bertahta. Mengapa demikian? Karena setiap musuh raja yang sekarang bisa saja mengumpulkan kekuatan dari pihak-pihak raja yang lama. Mereka menyusun pasukan untuk memberontak. Tetapi Daud melihat janjinya kepada Yonatan. Hal itu jauh lebih penting menurutnya. Dia jauh lebih takut untuk gagal menepati perjanjian yang diikat di hadapan Tuhan.
dia jauh lebih takut untuk tidak setia di hadapan Tuhan daripada tahta, daripada konspirasi politik. Maka Daud menyuruh suruhannya menyelidiki tentang keluarga Saul yang masih tersisa. Bukan untuk dihukum mati, tapi untuk dijadikan keluarga sendiri. Ternyata saat itu masih ada seorang anak dari Yonatan, yaitu seorang Mefiboset yang sedang bersembunyi di Lodebar. Mefiboset merupakan anak dari Yonatan sekaligus cucu Raja Saul. Mefiboset sudah cacat sejak kecil dan merasa dirinya tidak pantas untuk menerima kebaikan Daud. Apalagi dia ingat bahwa keluarga Saul adalah keluarga yang sangat memusuhi Daud. Mungkin saja terpikir oleh Mefiboset, Daud akan membunuhnya karena ia adalah musuh Daud. Namun apa yang terjadi? Daud meyakinkan Mefiboset tentang niatnya untuk menjaga dan memelihara keluarga sebagai wujud kesetiaannya pada janji dan sumpah yang diucapkannya sendiri kepada Yonatan maupun Saul. Saudara-saudari yang terkasih, ini kita belajar banyak hal dari Daud. Yang pertama, bagaimana kebaikan hati seorang Daud yang tidak pernah berubah karena kejahatan yang dilakukan orang lain kepadanya. Hatinya yang baik, tindakannya yang baik, tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Kita ingat ketika Saul mencoba membunuhnya, dan Daud memiliki kesempatan yang sama untuk membunuh Saul. Namun Daud tidak memakai itu untuk menjadikan dia seorang yang jahat. Begitu juga dengan kisahnya dengan Mefiboset. Dia juga tidak mengubah dirinya hanya karena perbuatan jahat orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, karena satu atau bahkan banyak perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, tidaklah layak untuk menjadikan kita sebagai orang jahat juga. Yang kedua, kita belajar dari kesetiaan seorang Daud dalam kehidupannya. Bagaimana ia mampu untuk setia dan mengingat janjinya. Bagaimana dia sungguh-sungguh merendahkan hati dan dirinya sebagai seorang raja, sebagai seorang yang berkuasa, sebagai orang yang ditinggikan. Dia tidak memakai kekuasaannya, namun ia memakai kerendahan hatinya karena ia mampu dan mau menepati janjinya, sekalipun kepada orang kecil dan tidak berdaya seperti seorang Mefiboset. Seorang pemikir rasionalis Prancis abad ke-17 bernama René Descartes pernah mengatakan, untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah tingkah laku mereka, bukan perkataan mereka. Biarlah hari ini kita belajar untuk konsisten antara apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Biarlah kita hari ini mampu menjadi orang yang mempunyai integritas. Perkataan kita dapat dipercaya karena orang-orang melihat konsistennya kita dengan perbuatan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.